kita mau mulai ibadah kita, sebelumnya kita mau baca deklarasi. Aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku menyiapkan hati dan jiwaku untuk memuji Tuhan. Aku siap menerima benih firman Tuhan hari ini yang akan mengubah hidupku. Aku terima berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita penguasa semesta. Penguasa semesta, Juru Selamat dunia, Allah sumber pengharapan. Kau ubahkan hidupku, kau selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Yesusku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mari kita menari untuk Tuhan kita, Kak. Yesus, Yesus, aku kemenanganku ada padamu. Yesus, Yesus, Rajaku. Kau beri harapan di dalam hidupku. Kita angkat bersama-sama. Penguasa semesta, Juru Selamat dunia, Allah sumber pengharapan. Kau ubahkan hidupku, kau selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Yesusku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Raja segala raja, Katakan namanya. Yesus, Yesus, Allahku. Kemenanganku ada padamu. Yesus, Yesus, Rajaku. Kau beri harapan di dalam hidupku. Silakan katakan. Wah, oh, oh, say. Wah, oh, oh. Wah, oh, oh. Wah, oh, oh. Wah, oh, oh. Sekarang katakan. Yesus baik. Yesus baik, say. Yesus baik. Yesus baik, say. Yesus baik. Yesus baik. Penguasa semesta, Rajaku. Kita imani Yesus, Yesus, Aku kemenanganku ada padamu. Yesus, Yesus, Rajaku. Kau beri harapan di dalam hidupku. katakan Rajaku.
Aku terjatuh di jalanku, ku tahu kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu memegangku. Meskipun ku penuh ragu dalam jalan-jalanku, ku akan tetap memilihmu. Come on, yes, yes, yes. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Ada amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sampai hari ini. Kita mau menyatakan lebih lagi. Saat ku melangkah bersamamu, Kau Tuhan, ku tahu Kau pegangku. Amin. Saat ku terjatuh di jalanku, Kau pasti Tuhan, ku tahu Kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu, kami selalu pegangmu Yesus, memegangku. Meskipun ku penuh ragu dalam jalan-jalanku, Tuhan tetap memilihmu. Mari katakan lebih dahsyat. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku,
untuk bekerja dalam hidup kita. Amin. Yang percaya bisa kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Masuk ke dalam firman Tuhan. Siapa yang diberkati minggu lalu belajar tentang visi? Sudah ada yang tulis di belakang, boleh angkat tangan. Ya, kita semua sudah tulis dan biarlah visi itu ada di rumah Tuhan. Saudara datang hari Minggu, saudara sempatkan untuk lihat ya, sempatkan untuk lihat dan biarlah Tuhan yang menjadikannya kenyataan. Amin. Nah, di dalam menjalankan visi itu kita perlu hari ini penting sekali bahwa kita perlu yang namanya udah bisa muncul favor. Kita perlu sekali yang namanya favor. Mari kita lihat dari Mazmur 5 ayat 12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. For Thou, Lord, wilt bless the righteous. With favor wilt Thou compass him. As with shield, seperti sebuah perisai dan seperti sebuah kompas ya. Seperti sebuah kompas menuju kepada visi-visi yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Penting sekali kita belajar favor karena kita belajar dari, saya tidak tulis di sini, Amsal 3 itu bahasa Inggrisnya find favor. Temukanlah favor. Bahasa Indonesianya kasih dan setia, maka engkau akan mendapatkan sayang daripada Tuhan dan juga manusia. Favor, coba katakan bersama saya favor. Nah, favor ini ternyata di Amsal dikatakan find, berarti bisa dicari. Halo saudara, bisa dicari. Favor berbeda dengan anugerah. Anugerah itu hadiah memang, gak bisa saudara upayakan. Tetapi favor, di dalam Alkitab itu Amsal menulis find, favor. Perkenanan, disayang Tuhan, disayang manusia. Siapa yang di sini perlu disayang Tuhan? Kita semua perlu. Siapa juga di sini perlu disayang manusia? Oh saya gak mau Pak, wah saya mau disayang Tuhan aja. Saudara perlu disayang manusia Pak. Katakan amin. Tadi saya dapat kue wajik dari Bu Jeti pagi-pagi. Saya senang disayang sama jemaat di sini. Ada kue wajik, kadang-kadang ada buah, kadang-kadang ada kue apa aja. Saya pasti terima saudara. Kalau saudara mau kirim saya pasti terima. Karena disayang orang itu penting. Penting gak kita disayang orang? Atau lebih senang disayang orang apa dimusuhi orang? Lebih baik saya disayang Tuhan, dimusuhi semua orang. Enggak. Saudara capek hidup seperti itu. You need favor in man. Dalam
dikasihi manusia juga. Dikasihi bos apa dimusuhi bos? Dikasihi bos enak ya. Ya, ada Ko Daniel, ada Ko Ryan. Coba kalau dimusuhi bos, susah hidup kita. Dikasih job yang paling berat aja terus ya. Nah dikasihi Tuhan dan manusia. Find favor. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari favor, maka sebagai seorang yang belajar Alkitab, maka saya harus share ini kepada saudara. Berarti dicari, berarti ada lokasi kan? Betul ya? Lokasi daripada favor. Yuk kita buka Alkitab dan kita lihat sama-sama di mana lokasinya. Yang pertama kita lihat menarik, lokasinya ada di penjara. Ayo kita baca 1, 2, 3. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Setiap kali favor ini kita dapatkan, Tuhan memberikan favor ini. Maka yang kedua yang terjadi adalah orang juga mengasihi. Pada waktu Ayub, dia mendapatkan favor di mata Tuhan saat dia mengampuni teman-temannya. Setelah itu teman-temannya mulai kasih dia modal untuk bekerja kembali. Jadi mengikuti, dikasihi Tuhan, dikasihi manusia. Katakan amin. Yang pertama lokasinya ternyata ada di penjara. Lalu lokasi yang kedua ada juga di tengah kemiskinan. Mari kita baca Rut 2 ayat 10 sampai 12 ya, kita baca supaya saudara juga mendengarnya. 1, 2, 3. Sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dari tanah kelahiranmu. Pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Ini menarik bahwa Rut mendapatkan belas kasihan daripada Boas di tengah kemiskinan. Jadi favor juga bisa hadir di dalam kemiskinan. Rut itu pada waktu itu, kalau saudara baca baik-baik akan tradisi Yahudi, orang-orang yang mengumpulkan gandum hasil panen, biasanya mereka yang sisa-sisa itu mereka kumpulkan sedikit di pojok. Dan itu buat fakir miskin, janda-janda agak di pojok. Dan Rut ini mengikuti akan panen dan dia ada di pojok, ya itu ya. Udah paling miskin dengan status janda plus dibilang bawa sial. Ini sudah dekat Sincia ya. Dia bilang dia perempuan bawa sial. Kawin suaminya mati. Mertuanya miskin, pergi kaya, pulang miskin, sekarang jadi janda. Di tengah kemiskinan mengambil sebulir gandum untuk mertuanya dan dia makan. Dan di situ favor Tuhan ada. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya senang saudara karena ternyata favor bisa dicari, lokasinya banyak. Favor juga ada di rumah Tuhan. Mari kita baca ayatnya 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Favor saudara bisa cari ada di rumah Tuhan. Dia bisa muncul di situ. Waktu Samuel masih muda, jadi tidak tergantung saudara masih muda, saudara nggak bisa mencari favor atau saudara tua nggak bisa mencari favor. Mau tua mau muda dia ada. Jadi sampai sini nangkep ya, dia ada juga di rumah Tuhan. Di penjara, di mana tadi? Dalam kemiskinan, di rumah Tuhan. Di mana lagi lokasi favor? Loh, ternyata ada di istana juga. Kok lompat-lompat ini ya favor nih. Mari kita baca, maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain dan dia beroleh sayang dan kasih. Di sini saya muncul, saya jarang-jarang ketemu ayat grace and favor. Grace and favor.
Mari katakan bersama saya, grace and favor. Ada juga di istana. Grace and favor bisa juga terjadi di politik. Betul enggak? Dalam pemilihan, sebentar lagi ada pemilihan. Kita lihat favor Tuhan yang mana? Bisa terjadi favor juga di situ. Di mana lagi lokasi daripada lo? Ternyata tadi di istana ada, ternyata ada juga di rumah budak, house of slaves. Di tempat namanya Daniel. Daniel menemukan favor. 3 pemerintahan dia tetap ada di posisi atas. Di mana Pak? Di mana ya? Di mana-mana. Lalu kita kalau tahu di mana, lalu waktunya kapan? Ayo kita baca. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Bahasa Inggrisnya, for his anger endured, but a moment in his favor is life. Jadi artinya favor Tuhan itu periodenya seumur hidup. Kalau saudara ada di sini umur 50 tahun, maka mungkin kalau Tuhan kasih kesempatan saudara hidup 50 tahun lagi, maka 50 tahun selanjutnya hidup Anda bisa menemukan favor. Kalau Anda hidup sekarang umur 30, 35 tahun, maka mungkin 65 tahun lagi Anda bisa menemukan favor. 65 sepanjang umur hidup. Itu namanya favor. Katakan bersama saya, favor. Nah, sekarang Pak, kalau saya menemukan favor lalu buat apa? Kita ingat akan Esther, kita ingat akan Daniel, kita ingat akan Yusuf ya, kita masuk ke bagian kedua. Kalau tadi kita belajar tentang lokasinya dia di mana. Yang kedua, apa guna, purpose daripada favor? Saudara harus ingat ini. Favor itu gunanya untuk memelihara keluarga saudara, memelihara gereja Anda, bangsa Anda. Katakan amin. Buat saudara nanti diberkati, saya tidak tahu di antara saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Jangan berkata because of me, tapi because of God. Katakan amin. Lalu because of God apalagi yang penting? Untuk memelihara keluarga saudara. Wah Pak, saya ini paling beban berat. Karena saya ini harus menanggung orang tua saya. Bagus. Karena memang itu tujuannya Tuhan memberkati kamu. Memelihara keluargamu, orang tua. Waduh Pak, anak saya 18 Pak. Banyak sekali Pak. Kok ini? Kamu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memelihara keluargamu. Tujuan favor memelihara keluarga, memberikan makan gereja, memberikan makan bangsa Indonesia. Katakan amin. Yang tadi lokasi, yang kedua purpose, tujuan daripada favor. Yuk 2 poin lagi. Apa kekuatan daripada favor? Karena dia bisa dicari, maka kita harus mempelajari, bukan? Nah kita mempelajari tadi lokasinya, gunanya dia untuk apa. Lalu kekuatannya dia itu seperti apa? Kekuatan daripada favor, yuk kita lihat ada sesuatu yang menarik adalah favor itu bring increase. Favor daripada Tuhan itu memberikan pertambahan. Ayo kita baca ayat ini 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saudara lihat mulai kan jejak-jejaknya. Begitu muncul kata mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada pertambahan, ada increase di saat favor Tuhan terjadi. Kekuatan favor itu bring increase, nambah. Jadi waktu saudara mulai nambah, ya saudara mulai tambah anak, mungkin tambah pekerjaan, saldo rekening saudara mulai bertambah, saudara tahu oh ini semua karena favor Tuhan. Amin. Jangan saldo nambah, istri nambah. Nah, loh, bisa kok yang lain bisa, jalan aja terus. Istri saya bilang jalan aja terus. Nanti kalau dia balik loh, datang ya ke gereja. Pak shalom Pak, saya perlu doa. Nah gitu. Jadi
Favor punya power untuk menambah. Siapa yang mau ditambah sama Tuhan hari ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senang ya kita belajar, karena ini bisa ditemukan. Yuk kita lihat selanjutnya. Ada yang menarik, ada satu ayat yang saya menarik di sini adalah ada dua jenis favor. Satu waktu Esau itu kembali bertemu dengan, Yakub bertemu dengan Esau. Yakub sudah lari kurang lebih 15 tahun, tetapi dia mengambil hak kesulungan daripada kakaknya. Ya, kakaknya itu marah mau membunuh dia. Lalu satu waktu Yakub ini kembali dan mau rekonsiliasi sama kakaknya. Dan Yakub kembali bersama dengan seluruh ternak, hewan dan anak-anaknya, mereka menyeberangi sungai. Lalu Esau mau ketemu sama adiknya. Dia tanya dulu dari jauh, kakak datang bawa siapa? Oh, kakaknya datang tidak membawa keluarga. Kakaknya datang bawa 400 orang laki-laki. Habis deh. Saya pasti mati dibunuh, kata Yakub. Lalu apa yang dikatakan oleh Yakub? Mari kita baca Kejadian 33 ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Ini sudah ketemu nih. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak Yakub itu. Lalu Esau bertanya kakaknya, siapa orang yang beserta engkau itu Yakub? Maka jawab Yakub, ini adalah anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu. Kata karunia di situ ditulis favor. Ya, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Kata favor di situ artinya ini adalah sesuatu yang diberikan oleh higher power atau raja. Tahun ini kita percaya kita menerima berkat raja. Saya baru ketemu ayatnya. Hanan. Hanan itu artinya favor by king. Jadi Yakub seolah-olah berkata kepada Esau, aku tuh bawa istri dan juga anak-anak, tetapi mereka ini semua adalah pemberian daripada raja, bukan karena saya. Sampai sini sudah nangkep. Atau juga maksud daripada Yakub berkata begini, kalau kamu bunuh mereka, kalau kamu ambil mereka, kamu akan berhadapan sama raja itu. Jenis favor. Favor by king. Favor by king juga muncul di Esther. Favor by king Ahasuerus. Favor by king. Yang berikutnya favor by covenant. Kita baca ayatnya Ibrani 7 ayat 22, 1, 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi ada satu perjanjian sehingga kamu mendapat favor by covenant. Yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Menjadi jaminan buat kita waktu kita mau meninggal kita bilang Yesus. Yang jemput kita adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena itu perjanjian pakai darah. Favor by covenant. Oh, saya banyak dosa, saya banyak salah, saya banyak melakukan pelanggaran, saya tidak layak. Tapi karena ada perjanjian darah, kamu favor masuk kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan buat favor covenant. Karena itu setiap bulan kita selalu ada perjamuan kudus. Kita mengingat itu. Ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ada favor. Karena itu di dalam nama Yesus. Orang Kristen kalau masuk rumah ada setannya. Dalam nama Yesus ada perjanjian antara aku dengan higher power Yesus. Kuasa gelap harus mundur. Katakan amin. Ada perjanjian. Selanjutnya yang terakhir. Tadi kita belajar tentang lokasi. Di mana lokasinya? Di mana-mana. Tempat miskin ada, di istana ada, di rumah Tuhan ada,
Di dalam rumah budak ada, di tempat politik ada. Yang kedua kita belajar gunanya. Gunanya itu apa? Untuk memelihara keluarga Anda, bukan keluarga orang lain. Halo? Your family, your nation, your church. Yang ketiga tadi kita belajar apa? Saya sampai lupa. Apa tadi yang ketiga? Power. Apa kekuatan daripada favor adalah untuk menambah, increase. Dua jenis favor adalah favor by king, favor by covenant. Nah sekarang kalau dia bisa ditemukan, diidentifikasi seperti ini. Yang keempat, favor ini harus diproklaim, diperkatakan. Dia narik saudara. Apa buktinya Pak? Ada buktinya, ayat juga. Ayo kita baca Ayub 10 ayat 12 dengan kuat. 1, 2, 3. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Kata Ayub ini di tengah-tengah kemiskinan dia. Semua hartanya habis. Lalu yang kedua, anak-anaknya 10 mati semua. Penyakit di tubuhnya, yang dia punya terakhir cuma sisa nafas sama tulang sama kulit. Kalau Anda cuma punya sisa ini, perkataannya cuma 2 kan? Mau ngutuk atau mau memberkati. Betul kan? Lebih mudah untuk kita mengutuk, ya apa enggak? Lebih mudah buat kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub di tengah semua. Ayo coba saudara kita tiru ya, kita ambil napas sekali dan kita baca. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan oleh pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dia memproklamasikan favor di tengah semua yang habis. Dan pada akhirnya kita tahu, dia kembali lagi punya anak 10, hartanya 2 kali lipat, semuanya dikembalikan Tuhan. 2 kali lipat. Kata 2 ini penting, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Lalu umurnya pun ditambah 2 kali lipat. Jadi favor harus diproklaim. Dari kecil setiap kali Joy tidur saya selalu bilang, bisikin kupingnya, grace and favor be upon you. Grace and favor be upon you. Coba saudara kalau sama temennya bilang, grace and favor bagi kamu. Ayo coba lihat kanan kiri. Ya, grace and favor, grace and favor, grace harus diproklaim, di tengah semua manusia mungkin melawan kita, di tengah semuanya, grace and favor, proklaim. Ada buktinya apa? Orang bilang, mana Pak buktinya? Buktinya Ayub, cukup satu firman dari Tuhan, cukup menunjukkan ini bukti sudah ribuan tahun terjadi, katakan amin. Nah, saya kasih contoh, saya minta teman-teman maju, ada teman-teman. Ada? Tadi teman. Halo. Ya. Oke. Ada 3 ya? Oke. Oke, teman-teman multimedia bisa tunjukkan Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23. Saya undang teman-teman pemusik. Bisa Mazmur 23 ayat ke berapa tadi? 6, Mazmur 23 ayat 6. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Kebajikan
dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini adalah Daud, dikatakan dia menulis Mazmur ini, Mazmur 23, pada waktu dia masih jadi gembala, ditolak oleh orang tuanya, dan dia berkata, saya tadi berkata 2, ya, angka 2 ini selalu berkaitan sama grace and favor. Karena itu Mazmur 23 ayat 6 juga menarik, ada 2, namanya kebajikan, kemurahan. Coba baca sama-sama, kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Nah, ini saya contoh adalah, oke, hari ini Jennifer dulu. Jennifer ini mewakili kita semua. Oke, kemanapun kamu pergi, kamu namanya kebajikan, kemurahan. Oke. Kemanapun Jennifer pergi, maka 2 orang ini mengikuti. Ayo silakan Jennifer jalan-jalan. Mari kita kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. 1, 2, 3, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Kemanapun dia pergi. Oke, sekarang stop dulu. Jennifer coba turun ke bawah, jalan-jalan ke bawah. Oke, bentar, jangan ikut dulu. Karena kamu kebajikan dan kemurahan, maka dalam kebajikan dan kemurahan tidak ada kemiskinan di situ. Amin. Titip ya, titip PK buat dia. Silahkan mengikuti dia. Kemana dia? Ayo sembunyi dong, Jennifer sembunyi, Jennifer sembunyi. Dicari sama mereka, kebajikan dan kemurahan selalu. Ayo Jennifer lari ke depan, Jennifer lari ke depan. Kamu gak mau terima dan kamu harus kembali ke depan. Tapi 2 orang ini harus terus mengikuti. Oke, udah. Tuh ada uangnya tuh lumayan. Nanti ibadah 2 gantian ya jadi. Loh jangan dipegang, kasih ke dia dong. Masa ada ayat kebajikan, kemurahan mengikuti dia lalu mereka pegang uangnya sendiri. Itu ayat yang aneh saudara. They have to follow and bless. Amin. Ayo mari kita bangkit berdiri. 1 orang hamba Tuhan, saya pernah ceritain dulu waktu gereja masih kecil, ada 1 orang hamba Tuhan, dia masih naik angkot, dia jual nastar, dia bikin sebuah lagu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi boleh angkat tangan. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat saja katakan aku percaya. Taruh tangan di dada. Saudara harus proclaim. Berkat-Mu atasku melimpah. Ayo pukul-pukul dada saudara. Kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Mari saudara buka tangan, 2 tangan terima berkat Tuhan. Kata berkat Tuhan ini ditulis oleh Musa yang berarti terimalah berkat raja. Karena di mana wajahnya memandang, di situ berkat mengalir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih, karunia, grace and favor. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau peace, damai, sejahtera dalam hatimu. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus mulai menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang siap terima grace and favor sama-sama katakan amin. Amin. Amin.